Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Sepia Lulatvinda dengan NIM 2211054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul merancang pengalaman UI UX yang intuitif untuk situs web Wilfy Studio menggunakan pendekatan design thinking dengan saya Sepia Lulatvinda dengan NIM 2211054. Eh, Masuk ke penjelasannya, yaitu untuk latar belakang, objek penelitian ini adalah Wilfy Studio, sebuah studio kreatif yang memiliki kualitas karya yang tinggi namun memiliki beberapa ketimpangan dalam representasi digitalnya. Saat ini, Wilfy Studio belum memiliki platform portfolio terpusat atau website resmi. Akibatnya terjadi masalah di mana calon klien kesulitan melakukan discovery atau pencarian layanan dan karya studio. Proses ini pencapaian portfolio masih dilakukan secara manual lewat chat yang sangat tidak efisien. Urgensi dari penelitian ini yaitu sangat tinggi. Tanpa website yang kredibel dan memiliki usabilitas tinggi, studio berisiko kehilangan kepercayaan pasar yang premium. Hal ini didukung oleh data pra-riset yang saya lakukan terhadap 15 responden, seperti 71%-nya sulit mengakses portfolio jika tidak ada website. Angka yang sama juga menyatakan keraguan terhadap kredibilitas studio, sehingga serta keluhan mengenai informasi harga yang tidak transparan. Oleh karena itu, solusi berupa website yang intuitif bukan hanya soal estetika, tetapi kebutuhan bisnis yang krusial. Untuk rumusan masalah dari penelitian yang saya ambil ini, yaitu bagaimana kebutuhan dan karakteristik penggunaan terhadap situs web portfolio kreatif. Sehingga kita perlu memahami apa yang mereka cari. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana proses merancang antarmuka UI UX yang solutif dengan menggunakan pendekatan design thinking. Yang selanjutnya itu bagaimana tingkat usabilitas dan intuitivitas rancangan desain tersebut saat diuji. Untuk tujuan penelitian, yaitu dengan analisis memetakan kebutuhan pengguna, yaitu user need, dan selanjutnya itu untuk perancangan menghasilkan prototipe high fidelity yang sesuai dengan standar UI UX. Untuk yang ketiga, yaitu pengujian mengukur keberhasilan desain melalui skor SUS dan metrik usabilitas. Untuk yang selanjutnya, yaitu pada kajian pustaka, yaitu untuk penelitian pertama dari Ngoc Kim Seng et al. Tahun 2023 dengan judul Dev of UI UX Using Figma Based on Inclusive Design, yaitu dengan perbedaan spesifik fokus pada desain inklusif dan evaluasi. Namun pada skripsi ini fokus pada pembangunan dari awal atau Greenfield Project untuk entitas kreatif spesifik. Yang selanjutnya untuk penelitian yang kedua yaitu dari Sabita dan Hasan et al. Pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh UI UX terhadap pengguna e-commerce. Pada studi ini menganalisis korelasi kepercayaan di e-commerce. Namun pada skripsi ini menggunakan design thinking sebagai strategi pencegahan masalah, bukan sekedar analisis dampak. Untuk yang ketiga, yaitu pada penelitian Greta Lindstrom et al. Pada tahun 2024 yang berjudul Intuitive Design Tools, yang membahas prinsip kognitif teoritis. Namun pada skripsi ini menghasilkan output praktis berupa interaktif high fidelity prototype yang siap serah terima. Untuk yang selanjutnya yaitu pada penelitian Ardelka dan Riansyah et al. Pada tahun 2024 yang berjudul Influence of E-commerce UI UX on Satisfaction, yang
dengan isi fokus pada dampak finansial umum, namun pada skripsi ini spesifik pada mitigasi resiko bisnis untuk Wilfish Studio melalui desain tervalidasi. Untuk yang terakhir yaitu pada Zilin Yang dan Xiang Fang pada tahun 2024 dengan berjudul Online Service Quality Dimension yang menggunakan data ulasan historis. Namun pada skripsi ini melakukan riset pengguna baru atau primary data untuk produk yang belum ada sebelumnya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu pada tinjauan pustaka untuk bagian kajian teori. Untuk yang pertama yaitu pada teori UI UX design yang fokus pada kenyamanan visual UI dan kemudahan interaksi UX. Yang kedua yaitu pada design thinking untuk metode inovasi yang berpusat pada manusia atau human center. Yang ketiga yaitu pada UX honeycomb, standar kualitas pengalaman pengguna, useful, usable, dan desirable, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pada sistem usability scale atau SUS untuk alat ukur standar industri untuk kepuasan pengguna. Dan untuk hipotesis penelitian ini, yaitu saya mengajukan hipotesis bahwa penerapan tahapan design thinking secara sistematis akan menghasilkan rancangan web Wilfish Studio yang tidak hanya valid namun juga intuitif dengan target tingkat usabilitas kategori acceptable untuk memiliki skor SUS di atas 70. Dan selanjutnya yaitu pada kerangka berpikir dan studi yang relevan. Penelitian ini mengadopsi alur linear namun iteratif untuk menyelesaikan masalah kesenjangan informasi di Wilfish Studio. Untuk yang pertama yaitu input masalah ketiadaan website dan kebutuhan kredibilitas. Yang selanjutnya adalah proses dari design thinking. Yang pertama yaitu empatis untuk observasi dan wawancara, define untuk user persona dan problem statement, yang ketiga untuk idiot, user flow, dan wireframe, dan prototype untuk high fidelity dan interaktif. Yang terakhir adalah untuk tes, usability testing, dan SUS. Dan untuk outputnya, website Wilfish Studio yang intuitif dan tervalidasi. Nah, untuk selanjutnya pada metodologi penelitian yaitu untuk instrumen dan data, saya menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, kuesioner, dan observasi digital. Dan data yang saya kumpulkan yaitu dari kebutuhan pengguna, kualitatif, dan skor SUS untuk kuantitatif. Dan untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu pengumpulan data empati klien, yang kedua pemetaan information arsitektur, yang ketiga yaitu pembuatan interaktif prototype di Figma. Dan untuk yang terakhir yaitu analisis dan validasi dengan menggunakan SUS yaitu untuk mengukur linkability dan efisiensi. Dan yang kedua yaitu untuk analisis deskriptif untuk data kualitatif dan perhitungan skor rata-rata SUS untuk validasi desain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.